Itu inisial namamu, Ren. Jelas Ara tanpa berani melihat wajah Rendra. Perempuan itu sibuk menyiapkan sarapan untuk Zora. Pura-pura sangat sibuk. Kenapa tidak tulis nama lengkap saja? Aku tidak keberatan, kata Rendra. Aku tidak percaya diri saja. Ya, semacam itu. Ara sulit menjelaskan. Lalu dia mengalihkan pembicaraan. Kamu mau lontong sayur? Kamu masak sendiri? Rendra pindah duduk ke kursi meja makan. Dia memperhatikan Zora yang sedang menggigit wortel rebus. Iya, aku masak sendiri, jawab Ara. Dia menyajikan semangkuk lontong sayur untuk Rendra. Ara tidak tahu sarapan kesukaan sang CEO. Yang pasti jauh berbeda dengan sarapan orang biasa. Rendra sebenarnya tidak suka makanan yang bersantan. Demi tidak membuat Ara sedih, Rendra menyondokkan perlahan lontong sayur ke mulut. Masakan Ara tidak pernah gagal, selalu terasa menakjubkan di lidah Rendra. Pagi itu, Rendra melihat kesibukan Ara. Seusai urusan sarapan, Ara memandikan Zora. Helaian-helaian rambut panjang Ara ada yang keluar dari kepangan rambut yang longgar. Zora yang sudah wangi, bedak bayi didudukkan di matras bermain bayi yang ada pagarnya, sehingga Zora lebih aman. Matras bermain itu dibelikan oleh Jalendra. Sekitar 10 menit, Ara menghilang dari pemandangan Rendra. Yang muncul lagi sudah berganti pakaian, mengenakan kemeja merah muda, lengan pendek dan celana jeans. Rambutnya dikunci rapi. Mau nganter pesanan? Iya, jawab Ara singkat. Yang sedang memasukkan kemasan salad ke kotak kardus besar. Aku antar, ucap Rendra. Aku sudah ngirim pesan ke Danu. Ara mengambil ponsel. Dia sudah memberitahu Danu lewat pesan 3 jam yang lalu. Ternyata belum ada balasan. Katakan pada Danu, tidak jadi diantar. Rendra tahu kalau Danu tidak merespon pesan Ara. Kan Ara terlihat memanyunkan bibirnya. Ara membiarkan Rendra mengangkat kardus besar dari meja, sedangkan dirinya mengangkat Zora dari dalam matras bermain, mengunci pintu, kemudian berjalan cepat ke mobil. Siapa yang menyuruh duduk di belakang? Pindah, hardik Rendra. Tangan kirinya menepuk jok kursi di sebelah kemudi. Ara duduk di sebelah Rendra, menutup pintu mobil perlahan. Karena memangku Zora, dia kesulitan memasang sabuk pengaman. Rendra yang menyadari kesulitan Ara, menyondongkan tubuhnya untuk membantu. Ara menahan nafas dan memalingkan wajahnya kalau wajah Rendra cukup dekat. Pak, Zora menepuk pundak Rendra. Apa Zora? Rendra semakin menyondongkan tubuhnya. Dia mencium pipi tembem Zora. Kamu mau jalan-jalan? Zora mengeluarkan kata-kata bahasa planet dengan riang. Baiklah, tapi jangan sekarang. Mamamu capek, kata Rendra mulai menjalankan mobil. Zora memanggilku Bunda, koreksi Ara. Dan aku ingin Zora memanggil Daddy. Bunda dan Daddy, atau Bunda dan Papa. Sepertinya Zora lebih suka Papa, ucap Rendra, membuat kedua pipi Ara merona. Selebihnya Ara terdiam. Suasana akan canggung jika membicarakan masalah panggilan untuk Rendra. Mobil Rendra berhenti di depan rumah bergaya joglo modern. Ara tanpa permisi
memindahkan bobot tubuh Jora ke pangkuan Rendra. Ara bergegas turun dari mobil, mengambil kotak berkardus berisi kemasan salad sayur berjumlah 35 dari dalam bagasi. "Selamat pagi, Mbak Ara." "Selamat pagi, Bu Hanum," balas Ara. "Siang ini ada arisan. Supaya lebih praktis, aku memesan salad. Tentunya lebih sehat," kata Bu Hanum. "Mereka berdua suami dan putrimu." Ara menoleh ke belakang. Wajah Jora dan Rendra terlihat dari jendela mobil yang terbuka. Mereka berdua melambaikan tangannya. "Suaminya ganteng, putrinya cantik," puji Ibu Hanum. Iya Bu." Ara menaruh kardus coklat besar di meja. "Aduh, kenapa mengucapkan kayak iya? Suami yang mendukung istri walaupun sudah berkecukupan mengizinkan kamu berdagang." Ibu Hanum berkata demikian karena mobil yang digunakan Rendra. Setelah menerima pembayaran, Ara bergegas masuk ke mobil. "Sudah selesai. Mau kemana lagi?" tanya Rendra. "Pulang," saut Ara, memakai sabuk pengaman terlebih dahulu. Pikirannya kacau. Bagaimana kalau Rendra tahu secara tidak langsung dia diakui sebagai istrinya Rendra? Bayu menggedor pintu rumah ibunya. Suara umpatan kasar terdengar dari dalam bersamaan dengan langkah kaki. "Bayu, ada bel pintu," omel Lastri. "Dewi mana?" tanya Bayu berjalan masuk ke dalam rumah. "Masih tidur." "Danu juga masih tidur." Kedua kaki Bayu mengarah ke kamar Dewi. "Dewi, bangun." Dia mengetuk kamar. "Bangun." Lastri hanya memperhatikan tingkah putra sulungnya. Dewi keluar kamar sembari mengucek mata. "Mas Bayu, apaan sih? Pagi-pagi kayak kesambet setan. Kamu tahu di mana Ara tinggal?" Bayu bertanya, karena dia gagal mengikuti arah disebabkan terhalang truk yang putar arah. "Di rumah bordir Madam Azizah. Dia kan jadi pelacur," saud Dewi santai. Pantas saja penampilan Ara lebih berkelas, rapi dan tercium aroma parfum yang lembut. Bayu jadi mengerti. "Aku belum cerita ya kalau aku menjual Mbak Ara?" Dewi balik bertanya. "Sepertinya belum." Bayu mencoba mengingat. Sementara Danu yang berada di kamar mendengar ucapan Bayu. Lelaki yang hanya mengenakan celana boxer itu hendak turun dari tempat tidur, bertepatan dengan ponselnya yang berdering. Setelah menerima panggilan telepon, dia akan memberitahu Bayu, Dewi dan Lastri. Namun tidak jadi. "Aku akan mencarinya ke sana." Bayu bergegas keluar rumah. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan Bayu meluncur dengan kecepatan tinggi. Bayu akan memaksa arah supaya perempuan itu tutup mulut. "Aku ingin bertemu Madam Azizah," kata Bayu pada Sarah. "Aku Bayu." "Selamat pagi, Pak. Silakan duduk dulu," sambut sopan Sarah. Dia meninggalkan Bayu yang tidak lama berselang kembali bersama Otijas. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Bayu?" tanya Otijas. "Aku ingin bicara dengan Arania." "Ara, yang cantik sudah tidak di sini. Dia ditebus lelaki kaya dan berkuasa," jelas Otijas. "Siapa laki itu?" Bayu penasaran. "Maaf, saya tidak bisa memberitahu Bapak. Silakan pergi." Otijas mengulas senyum. "Sarah, antar Pak Bayu." Lalu Otijas meninggalkan ruang tamu. Bayu menarik nafas berat.
Dia mengikuti langkah Sarah. Perempuan itu cukup seksi dengan 2 bukit yang besar. "Boleh aku tahu nomormu, Nona Sarah?" tanya Bayu saat mencapai teras rumah. "Untuk apa, Pak Bayu?" "Bermain." Sarah tertawa. Dia tidak menyukai Bayu, walaupun lumayan tampan. Sarah juga tahu maksud terselubung Bayu. Dan Sarah tidak mungkin mengkhianati Otijas dan Rendra. Nyawa akan lenyap jika dia berani membocorkan rahasia. "Saya tidak suka bermain, Pak. Selamat pagi." Sarah berjalan masuk. "Dasar perempuan sok jual mahal," sungut Bayu. Bayu penasaran siapa lelaki yang telah menebus arah. Dapat dipastikan lelaki itu tertarik pada kemolekan tubuh dan kecantikan Arah. Sementara dulu dirinya tidak menggauli Arah setelah melahirkan Jorah karena bosan dan tidak tahan dengan aroma ASI basi yang bercampur keringat. Juga karena mulai tertarik pada Giselle. Sebelum itu pun dia jarang memberi nafkah batin. Dengan gerakan sangat hati-hati dan pelan, Rendra mengangkat tubuh Jorah dari pangkuan Arah. Dia pun menggendong batita itu berjalan masuk ke rumah. "Jorah, di sini dulu ya." Rendra membaringkan Jorah ke dalam matras bermain. "Aku..." Rendra bingung memanggil dirinya sendiri. "Pak." "Ah iya, Pak mau membantu Bunda dulu. Sebentar ya." Rendra berjalan keluar lagi. Dia berdiam diri sejenak di dekat pintu mobil, memperhatikan Ara yang tertidur, alih-alih membangunkan. Rendra membopong tubuh Ara masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, Rendra membaringkan perlahan tubuh Ara. Perempuan itu sama sekali tidak terganggu. "Kamu pasti lelah sekali," gumam Rendra, menyelimuti tubuh Ara. Ketika kembali ke Jorah, bayi cantik itu rewel. Rendra mengangkat tubuh Jorah. "Kamu haus?" Rendra yang tidak pernah membuat susu formula agak kesulitan. Pertama, dia membuat sambil menggendong Jorah. Kedua, dia tidak tahu suhu air yang tepat untuk membuat susu. Dia harus meneteskannya ke mulutnya sendiri. Sesudah itu, Rendra duduk di kursi santai yang berada di teras. Jorah rebah di atas tubuhnya sembari minum susu. Rendra baru saja menerima pesan dari sekretarisnya, mengingat ada undangan makan siang di rumah wali kota. "Selamat pagi menjelang siang, Pak Rendra," sapa Danu. "Ada keperluan apa ingin bicara dengan saya?" "Aku ingin kamu merahasiakan keberadaan Ara dari Bayu. Aku akan membayarmu lebih," kata Rendra tanpa basa-basi. "Kalau saya tidak mau," Danu tersenyum mengejek, "kau dan keluargamu di kampung akan berakhir di dalam tanah." Rendra tidak menatap lawan bicaranya. Tangan kirinya mengusap kening Jorah. Danu terkecat kaget. Baru kali ini melihat Rendra yang bengis. Biasanya Rendra agak kalem. "Baik, Pak. 100 juta cukup?" "Cukup, Pak. Satu lagi. Jangan pernah mengabaikan pesan atau telepon dari Ara," tegas Rendra. "Kalau kamu masih ingin bernafas lebih lama." "Iya, Pak." Danu menundukkan kepalanya saat Rendra berpaling. "Pak Janendra dulu juga menyuruh saya merahasiakan keberadaan Mbak Ara." "Pergilah," suruh Rendra. "Iya, Pak." Danu bergegas meninggalkan kediaman Janendra. Sekitar 15 menit, Rendra duduk di teras. Jorah yang berada di atas perutnya terlelap. Rendra memindahkan
Zora kepok bayi kayu. Lalu dia berdiri di sisi tempat tidur, mengamati wajah Ara. Perhatian Jalendra pada Ara merupakan bentuk cinta. Rendra ingat, mendadak Jalendra ingin operasi dan hidup lebih lama. Alasan terbesar karena Ara. Bagaimana dengan Ara? Apa dia juga mencintai Jalendra? Walaupun menurut Piwati tidak ada hubungan spesial antara Jalendra dan Ara, ada sedikit kelenjar nyeri di luru hati Rendra, memikirkan bahwa Ara saat ini mencintai Jalendra.